Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita masuk pada sesi komprehensif. Yang pertama, silakan ambil Al-Quran Iya, Bu, ini. dan buku dan kertas ya. Silakan buka Quran surah Al-Waqiah ayat 2 baca ayat 21 sampai 25. 21 sampai 25. Bisa, bisa. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kalam salilu dalam Perbaiki bacaannya. Bukan kalam sali itu. Tidak usah balagu kalau itu yang mengganggu bacaan. Yang penting bacaannya dibenarkan. Lagunya itu nomor 2. Oh, Ka'amsalil lu'lu'il maknun. iya Bu, tidak. Amsalil lul maknun. Lu'lu'il maknun. Amsalil lu Allah lu lu Gimana ini guru agama tidak tahu mengaji? Bagaimana mau kasih mengaji anak-anaknya? Tapi guru tidak tahu mengaji? ja bima kanu ya malun lay layas mauna fiha La yasma'una fiha. layas mauna fiha lagwaw Hmm. wala ta'tim lata tasima Ulang, ulang, ulang. layas La ma'u yasma'una. Lihat mana yang panjang, mana yang pendek. layas ma layas ma'una fiha lagwaw wala ta'sima. Sadaqallahul azim. Oke, sekarang ambil Quran. Ambil Al-Quran. Ambil kertas, tulis itu yang tadi. Tulis itu ayat 21 sampai ayat 3. 3 ayat.
Pak Omin, Pak Omin. Sudah, Lagi satu ayat, Bu. cuma 3 ayat. Tinggal satu ayat, lagi satu ayat lagi betul. Cuma 3 ayat lama. Oh, Bu bilang dari 21 sampai 20. 3. Oh, sudah kalau lagi itu ayat yang keempat ini. Ini, Bu. Oke. Baik, sekarang silahkan saya ini dulu ya, sesi pertanyaan dulu. Nanti sebentar sesi praktek. Baik, terkait dengan kurikulum Merdeka, itu ada namanya rancangan modul ajar P5. Di sekolah Anda itu menerapkan P5? Iya, Bu. Iya. Rancangan modul P5-nya seperti apa? Biasa di sini ada tujuannya, kemudian tema atau topik, kemudian ada rancangan kegiatan proyek, kemudian penyediaan sumber belajar, kemudian desain evaluasi dan refleks, dan waktu dan jadwal. Bagaimana modul ajarnya? Bagaimana alur dalam perancangan modul ajarnya seperti apa? Ada tujuannya, tujuan pembelajarannya ditentukan, kemudian ada tema atau topik proyek, Mhm. berikut rancangan kegiatan proyek, lalu Ya, terus evaluasi dan refleks, kemudian waktu dan jadwal. refleks atau refleksi? Oh iya, evaluasi dan refleksi. Beda refleks dengan refleksi. Beda huruf I, tapi maknanya itu bedanya Refleksi, Bu. jauh sekali. Kalau refleksi itu sesuatu yang di luar kesadaran. Kemudian ada umpan balik. Oke. Modul proyek yang dilakukan di sekolah apa? Temanya apa? Kalau di sekolah itu biasa P5 itu membuat Apa rancangan. temanya? Temanya apa? Namanya dari sampah, Bu. Temanya apa? Itu subtema, pengolahan sampah. Temanya apa?
Hmm? Temanya apa? Tema P5-nya apa? Nah, ini ya, maksudnya gaya hidup yang berkelanjutan, Bu. Gaya hidup Yang berkelanjutan. berkelanjutan. Subtemanya pengolahan sampah. Subtemanya pengolahan sampah, begitu. Halo. Iya, iya, Bu. Sampah. Oke, sekarang eh, judul PTK Anda apa? Judul PTK itu penerapan model pembelajaran problem basis learning dalam metode Tidak ada melalui hasil tidak ada basis learning. Problem based problem learning. learning dalam Beda metode basis dengan based. Jangan backing-backing istilah sendiri. Problem based learning. penerapan model pembelajaran problem based learning dalam metode melalui hasil belajar peserta didik Nah, itu yang salah. Sudah baca enggak saya punya koreksian di PTK? Sudah dicek PTK-nya? iya. Judulnya itu salah. Judulnya salah. Iya, masih mau diperbaiki, Bu, itu judul. Bu, tidak ada Judul suara. judul judul PTK-nya itu keliru. Coba dibaca. Penerapan model pembelajaran problem based learning dalam metode Penerapan model PBL. iya, dalam metode Apa melalui dalam metode maksudnya apa dalam metode? dalam melalui pembelajaran, Bu. Kenapa Ada ditulis dalam metode? tapi metodenya dihilangkan. Iya, berarti kamu belum baca saya punya koreksian PTK itu. Saya sudah Iya, koreksi itu saya kembalikan. Nanti diperbaiki. iya, nanti Apa yang akan dimaksud setelah dengan ini PBL? diperbaiki. Apa yang dimaksud dengan PBL? PBL itu pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran Berbasis masalah di mana siswa belajar melalui proses penyelesaian masalah yang terbuka. masalah apa yang harus diselesaikan? Yang
ingin Anda teliti? Seperti kalau mengerjakan tugas, kalau ada siswa yang tidak mampu atau maksudnya bingung dengan pekerjaan itu, saya bisa menyelesaikan masalah. Recording in progress. Suara, Bu. Oke. Kemudian apa yang ingin diselesaikan dalam penelitian itu? Apa yang ingin Anda tuntaskan dalam penelitian itu? Di dalam PTK, Iya. yang saya ingin ini di sini, kalau dilihat dari PTK saya, Bu, itu di situ ada diidentifikasi tujuan pembelajaran. Itu yang ingin saya tuntaskan. Hmm. Kemudian di PTK itu ada beberapa tahapan, itu ada rancangan tindakan, seperti rancangan tindakan di situ juga bisa saya akan seperti apa? Di PTK itu ada beberapa langkah-langkah. Di situ ada kajian pustaka juga, Bu. Di situ juga kalau seperti kemarin kajian pustakanya tidak apa begitu itu. Oke, oke. Recording stop. Selanjutnya, selanjutnya terkait dengan ya, dalam terkait dengan pengetahuan apa yang di materi yang pernah Anda pelajari itu ada namanya pengembangan pembelajaran, ya kan? Pengembangan pembelajaran itu kan alurnya mulai dari TP, ATP, kemudian pendekatan TPACK, itu kan? Kemudian ada PBL dan PJBL, itu pengembangan dalam pembelajaran. Nah, eh, seperti apa yang Anda pahami terkait dengan komponen-komponen itu? Kalau di TP itu, Bu, di tujuan pembelajaran itu adalah target yang diharapkan dan dapat dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Hmm. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran itu harus disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual. Kemudian ada juga alur tujuan pembelajaran yang disebut dengan ATP. Itu yang saya ketahui adalah rangkaian sistematis dari tujuan-tujuan pembelajaran yang disusun secara logis dan berurutan untuk mencapai capaian pembelajaran. ATP kalau di dalam kurikulum Merdeka itu berfokus pada pengembangan kompetensi siswa secara berkelanjutan. Kemudian kalau di TPACK itu adalah pendekatan yang mengintegrasikan pengetahuan tentang teknologi, pedagogik, dan konten dalam pembelajaran. Kalau di PBL
adalah model pembelajaran di mana siswa diberikan masalah nyata yang relevan dan diajak untuk memecahkannya melalui diskusi dan eksplorasi mandiri. Kalau PJBL itu berfokus pada proyek-proyek besar di mana siswa bekerja untuk menyelesaikan suatu proyek yang berkaitan dengan masalah dunia nyata. Di dalam kurikulum Merdeka, PJBL itu memungkinkan siswa untuk bekerja secara kolaboratif dan mandiri dalam menghasilkan karya yang bermakna. Oke, selanjutnya perangkat ya perangkat daripada ataupun komponen daripada modul ajar. Apa saja isi daripada modul ajar? Ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi ajar, metode, kemudian media dan LKPD, terakhir instrumen asesmen. Oke. Yang Asesmen yang dilakukan yang nantinya setelah Anda melakukan proses pembelajaran sebentar, asesmen yang Anda lakukan seperti apa? Yang kalau instrumen asesmen itu digunakan untuk mengukur perkembangan siswa dalam berketerampilan berpikir kritis atau kreatif, refleksi, dan pengambilan keputusan. Asesmen, materi yang nanti Anda ajarkan apa? Kalau seperti Dengan apa? Materi yang nanti akan dipraktekkan sebentar itu? Tentang akidah akhlak, Bu. Akidah Cara- akhlak. Nah, cara mengevaluasinya bagaimana? Bagaimana cara mengevaluasinya? Dengan cara berkelompok, Bu. Loh, Dengan cara menciptakan solusi. mengevaluasi pembelajaran. Tentu dengan menggunakan instrumen. Instrumen apa yang Anda lakukan, yang Anda gunakan? Seperti asesmen tertulis begitu, Bu. Iya, terserah apa instrumen Iya, yang apa. kemarin Cara Anda kemarin melakukan saya asesmen bagaimana? Iya, kemarin saya menggunakan tes tertulis. Bukan yang kemarin, yang nanti sebentar akan Anda lakukan, Anda gunakan pada pembelajaran nanti. Kan sebentar ada pembelajaran yang akan Anda terapkan. Nah, asesmennya seperti apa? Anda melakukan asesmen kan di akhir? Instrumennya apa? Ada instrumen yang digunakan dalam asesmen. Penilaian. Iya, penilaiannya dalam bentuk apa? Individu, Bu. Hah? Dalam bentuk individu. Individu. Instrumen yang digunakan apa? Tahu istilah instrumen?
yang digunakan dalam mengasesmen. Alat yang digunakan dalam mengasesmen apa? Coba, Anda membuat LKPD kan? Iya. Nah, LKPD-nya dalam bentuk apa? Eh, LKPD-nya dalam bentuk apa? Apa yang Anda buat dalam LKPD? eh, tugas tugas per individu dalam Ya lewat Allah, itu bentuk instrumennya. Ah, tidak paham maksudnya. Apa tugas yang dilakukan, yang diberikan apa? Tes, tugas, tesnya dalam bentuk apa? Itu maksudnya soal. Itu namanya instrumen. dalam bentuk tabel Bu per individu. Bukan tes. Bagaimana mengetahui, mengevaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran? Nah, kalau di dalam pembelajaran itu kan saya menampilkan LCD, jadi siswa sudah melihat di situ tugas yang akan mereka laksanakan. Iya, itu kan fasilitas. Yang Anda bertugas itu dalam bentuk apa? Anda memberikan soal. Soalnya dalam Penilaiannya bentuk dalam bentuk apa? Penilaiannya dalam bentuk apa itu? Dalam tes akhirnya. Tidak paham pertanyaan saya. paham, Di Bu. akhir sesi, di akhir pembelajaran, Anda kan mengevaluasi. Ya kan? Nah, Ya, evaluasinya dalam bentuk apa? Bertanya dalam bentuk soal, dalam bentuk tes, kan ada itu di penilaian, ada bentuk esai. Itu kan jenis-jenis penilaian kan ada di ini di modul ajar. Iya toh? iya, Bu. Ah, ya di situ yang dicantumkan apa? Yang kamu pilih untuk mengasesmen, untuk menilai peserta didik tercapai atau tidak materinya itu apa yang digunakan? Apa yang kamu gunakan dalam mengevaluasi? Tes. Memberikan tes di akhir sesi. Iya. Tesnya apa? Coba contoh tesnya apa? Contoh tesnya eh, mengapa harus menyesal? Begitu contohnya, Bu. Mengapa harus menyesal? Iya, sesuai Ya. dengan materi. Materinya tentang apa? Tentang akhlak. Eh, materinya tentang cara mengampuni kesalahan. Hmm. Terus tiba-tiba kenapa kamu menyesal? Itu namanya soalnya tidak berbasis HOTS. Kalau soal yang berbasis HOTS, berikan dulu pengantarnya, kemudian pertanyaannya. Jangan tiba-tiba, kenapa kamu gemuk? Orang bisa bisa jawab enggak? Tidak tahu asal-usul daripada soalnya kan? Nah, di kurikulum Merdeka itu kan ada namanya soal berbasis HOTS. Paham soal yang berbasis HOTS? Iya, Hmm. Coba dirubah itu di modul ajarnya. Soal-soal yang diberikan tidak berbasis HOTS. Tidak berbasis HOTS ceritanya begini. Paham yang dimaksud berbasis HOTS? Paham? iya. Contoh, contoh.
Aula itu ada. Nah, itu tidak berbasis host. Tiba-tiba langsung bertanya, aula itu ada? Hmm. Jadi cara bertanya bagaimana? Kamu bernapas? Iya. Napasnya pakai apa? Melalui apa? Pakai hidung. Apa yang masuk dalam hidung? Udara. Udaranya kelihatan enggak? Tidak. Nah, seperti itulah adanya keesaan Allah. Wujud daripada bukti daripada adanya keesaan Allah. Atau contoh konkretnya, ketika membuat soal HOTS, jangan bertanya 1+1 sama dengan 2. Nah, itu orang tidak berpikir. Pertanyaan yang berbasis HOTS itu adalah ketika ditanya, orang berpikir. Paham, Iin? Iya, iya, Bu. Boso Jakarta tidur saya lihat kamari. Tidak, Bu. Nah, itu yang berbasis HOTS. Jangan 1+1 sama dengan 2. Itu sama dengan pertanyaan kamu tadi. Kenapa kamu menyesal? Nah, tidak ada cerita apa-apa, langsung ditanya kenapa kamu menyesal. Jangan sampai siswanya bilang begini, ya siapa yang menyesal? Saya tidak pernah menyesal. Nah, jadi yang berbasis HOTS itu, ayah saya memiliki 1 pulpen. Ibu memiliki 1 pulpen. Pulpen ayah diberikan sama kakak, pulpen ibu diberikan sama kakak. Berapa pulpenkah semuanya yang dimiliki kakak? Nah, itu yang namanya berbahasa. Dia berpikir itu, dari cerita itu dia berpikir. Tapi kalau 1+1 sama dengan 2, dia tidak berpikir. Itu namanya berbasis HOTS. Selama ini tidak bikin instrumen yang berbasis HOTS. Ada, Bu. Ya, tapi kenapa tidak paham? Nah, pahami apa istilah-istilah instrumen, asesmen, itu kan perangkat daripada modul ajar. Gitu, ya. Oke. Iya. Selanjutnya, itu baru pertanyaan yang ke dari materi yang akan Anda ajarkan, jika dikontekstualisasikan ataupun diintegrasikan dalam kehidupan nyata, seperti apa kira-kira? Materi yang Anda akan ajarkan sebentar, itu coba dikontekstualisasikan dalam kehidupan nyata. Materinya tentang Cara mengampuni kesalahan. Kalau dikontekstualisasikan dalam kehidupan nyata, seperti apa? Nah, oke. Nanti sebentar coba Anda praktekkan. Baik. Saya kira cukup untuk pertanyaan dan selanjutnya silahkan mulai sekarang Anda praktekkan modul ajar PJBL, ya. PJBL berarti ada proyek yang Anda hasilkan, Anda praktekkan dengan durasi waktu 25 sampai 30 menit. Oke, silakan. Hmm. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Apakah hari ini adik-adik sudah siap belajar? Sebelum kita mulai pembelajaran,
biasanya kita membaca doa ya, doa belajar. Nah, di sini siapa yang berani memimpin doa? Nah, ayo silakan maju. Oke. Oke, terima kasih yang sudah memimpin doa hari ini. Kemudian, apakah sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, sebelum tujuan pembelajaran hari ini Ibu beritahukan, sebelumnya adik-adik pernah tidak punya kesalahan kepada orang lain. Nah, kalau kita punya kesalahan kepada orang lain atau merasa bersalah kepada orang lain, apa yang kita lakukan? Kita minta maaf ya, atau memberi maaf. Oke, kita lanjut di tujuan pembelajaran hari ini. Kita dapat menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Di sini ada pengertian maaf dan memaafkan. Adik-adik bisa perhatikan, aku akan jelaskan kata maaf dan memaafkan. Ini ada kata maaf yang sudah menjadi bahasa kita sehari-hari atau bahasa sopan santun yang ada di dalam etika. Maaf itu sudah mudah diucapkan, tapi sulit kita praktikkan. Jadi kata maaf disebut al-afu yang artinya menghapus. Kemudian ada pentingnya menyatakan kesalahan. Jadi kita harus menyatakan kesalahan kita kepada orang lain. Menyatakan penyesalan atas kesalahan itu membutuhkan jiwa kesatria, berani berbuat, dia berani bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi orang yang pengecut tidak akan mau menyatakan penyesalannya karena ia merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, atau merasa benar sendiri atas perbuatan atau ucapannya. Nah, di sini adik-adik kita tidak bisa berbuat salah kepada orang lain. Jika kalau kita berbuat salah kepada orang lain, kita harus meminta maaf ya kepada orang tersebut. Sekecil apapun kesalahan kita itu, harus kita memaafkan atau memberi maaf. Jadi saling memaaf-maafkan. Nah, ini mengapa kita harus menyesal? Karena perbuatan kita sendiri. Sesudahnya itu, setelah kita berbuat kesalahan kepada orang lain, kita sudah merasa bersalah. Nah, bagaimana kita merasa sudah bersalah, sudah menyakiti atau melukai badan atau hati orang tersebut? Jadi menyatakan penyesalan atas kesalahan yang dilakukan kepada orang lain itu disebut sama dengan menjelimi orang itu. Berarti mengunggah hati orang tersebut agar ia mau dan ikhlas untuk menghapuskan kesalahan dan dosa yang berbuat zalim. Jadi di sini adik-adik kita tidak bisa berbuat salah. Tapi kita sebagai manusia biasa, sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Tapi kita juga tidak luput harus meminta maaf, biarpun sekecil apapun masalah kita, biarpun bukan kita yang salah atau bagaimana, tetap kita harus minta maaf. Sekalipun itu maaf kita tidak diterima, tapi kita sudah menyatakan atau sudah mengakui kesalahan kita itu. Apalagi kepada orang yang lebih tua, yang lebih tua. Apalagi kalau di luar kelas atau di
di luar sekolah kita sudah menyakiti hati orang lain, kita harus meminta maaf. Jangan lupa ya, adik-adik, karena Allah melarang kita untuk saling bermusuhan. Jadi adik-adik harus saling memaafkan. Jangan nanti sudah ingat hari raya. Nah, biasanya nanti hari raya itu ada yang saling memaafkan. Biarpun bukan hari raya atau apa, kita saling memaafkan. Adik-adik di sini pingin banyak teman ya. Jadi kalau pingin banyak teman, jadi tidak bisa saling bermusuhan, apalagi berkelahi. Melihat teman kita yang lagi kesusahan, kita harus bantu. Di sini tidak bisa membeda-bedakan agama atau orang kaya atau orang miskin. Kita di sini sama manusia biasa. Nah, kemudian sini juga ada syarat-syaratnya. Syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik. Nah, sini ada yang pertama, dia mengakui kesalahan. Nah, berarti dia sudah mengakui kesalahannya. Dia sudah meminta maaf dan menyesali kesalahannya. Atau jangan sampai dia mencari-cari alasan tidak mau memaafkan atau dia tidak mau memberi maaf kepada teman itu. Kemudian itu memberi maaf dengan sungguh-sungguh, jangan cuma diucapkan saja tapi kalau masih tersimpan dalam hati. Dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Jadi dia sudah berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu. Paham ya adik-adik? Nah, kita lanjut pada ada juga adab memberi maaf yang baik. Tadi adab yang menyatakan penyesalan yang baik. Nah, di sini adab memberi maaf yang baik. Dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Melepaskan hak membalas. Jadi dia tidak ada berniat untuk membalas apa yang dia perbuat. Kemudian menghapus rasa sakit hati. Berarti dia sudah tidak sakit hati lagi dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh temannya. Tidak menyisakan dendam. Menghilangkan amarah. Nah, amarah ini yang sulit, selama ini manusia sulit menghilangkan rasa amarah itu, tapi kita sebagai manusia biasa harus menghilangkan amarah. Ini juga ada hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. Jadi kalau kita sudah ikhlas memberi maaf kepada orang itu, kita sudah tidak menyimpan rasa dendam lagi, berarti kita mendapat pahala yang melebihi dari pahala sedekah. Kemudian telaah meneladani Rasulullah, menghapus rasa bersalah yang berkepanjangan, berarti sudah tidak ada lagi rasa bersalahnya kepada orang itu. Kemudian terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. Jadi kalau kita menyimpan rasa dendam atau amarah, berarti kita menyimpan penyakit, jadi menjadi penyakit. Jadi di sini kemudian mempererat persaudaraan. Biarpun tidak saudara kandung, tetap kita harus mempererat persaudaraan, apalagi di dalam kelas begini. Jadi adik-adik bisa paham dengan materi menyesal dan memaafkan ini ya. Jadi tidak bisa saling bermusuhan atau yang sering berkelahi. Tidak bisa. Jadi kita harus saling menjaga dan menyayangi. Jadi mempererat tali persaudaraan itu lebih penting. Biarpun tidak saling kakak beradik. Nah, bisa paham di sini adik-adik? Nah, kemudian sebelum lanjut pembelajaran hari ini, adik-adik sudah bisa paham dengan materi yang diajarkan tadi, sudah mengerti apa itu kata maaf, bagaimana cara kita memaafkan seseorang, ya, kepada orang yang lebih tua.
Oke, kita lanjut. Perhatikan di layar ini, Bu akan tampilkan soal ini kalian kerjakan. Jadi di sini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan yang bisa adik-adik perhatikan. Jadi di sini kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Bisa ya, hanya 3 nomor. Di sini hanya memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang di tadi. Kalau apakah Allah selalu membuka pintu ampunan bagi hambanya yang bertobat. Kemudian, apakah Allah memaafkan semua dosanya setelah kita memberi maaf. Kemudian, apakah Allah selalu menyukai hamba yang suka bertobat atau yang terus-menerus berbuat dosa itu, apakah kita bertobat? Apakah sudah diberi maaf oleh Allah? Jadi adik-adik harus menjawab pertanyaan ini. Waktunya 5 menit dari sekarang. Jadi adik-adik tidak bisa bermain ya. Sekarang waktunya untuk belajar. Jadi mengerjakan tugas. Jadi waktunya hanya 5 menit dari sekarang. Ini dinilai per individu ya. Jadi apakah Allah selalu membuka pintu ampunan bagi yang bertobat? Ya, yang lain kerjakan, perhatikan yang ada di layar atau yang ada di depan kalian. Perhatikan baik-baik, jawablah saja sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi. Apakah kita sudah bertobat, bisa diampuni kesalahan kita? Sekarang sudah selesai. Kalau yang sudah selesai, boleh diantarkan di depan, kembali ke tempat duduk. Sudah semua ya? Semua sudah mengerjakan pertanyaan yang ada di depan. Nah, sekarang kita bagaimana perasaan adik-adik hari ini? Apakah senang belajar? Nah, berarti senang ya kita belajar adab menyesal dan memaafkan. Jadi, siapa yang boleh menyimpulkan materi pada hari ini? Oke, jadi materi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa kita harus memberi maaf kepada orang lain.
Kalau berani berbuat, kita berani bertanggung jawab. Kalau kita sudah meminta maaf dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan memberi maaf kepada kita. Apalagi kalau kita sudah sungguh-sungguh memberi maaf. Kemudian ada juga adab mengakui kesalahan, adab menyesal, mengakui kesalahannya, menyesali kesalahannya, jangan mencari alasan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, bertekad dan tidak mengulanginya. Kemudian ada hikmah juga. Jadi adik-adik ingat baik-baik atau bisa dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Biarpun bukan cuma di sekolah saja kita memberi maaf kepada teman, di luar sekolah saja, apalagi di dalam rumah atau bersama tetangga, kita bisa lakukan. Jadi adik-adik bisa lakukan, jadi kita bisa lakukan dengan cara, maksudnya adik-adik bisa lakukan cara memberi maaf, apalagi kalau kita sudah bermain dengan teman di luar rumah, kalau sudah kesalahan jadi harus kita beri maaf. Jangan sampai kita tidak beri maaf tersimpan dalam hati kita. Jadi di sini Allah melarang kita untuk menyimpan dendam kepada orang lain. Bisa paham ya adik-adik? Jadi di sini kita cukupkan sampai di sini materi kita hari ini, materi cara Allah mengampuni kesalahan dengan tujuan adab menyesal dan memaafkan. Jadi kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Oke. Jadi sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih ada waktu 5 menit. Yang Ibu tanyakan sama adik-adik tadi yang Husna, yaitu tentang Al-Wahhab dan Al-Khabir. Iya. Jadi tadi adik-adik sudah menjawab pertanyaan Ibu juga. Asmaul Husna itu apa? Baik, masih ada 5 menit. Saya berikan pertanyaan terkait dengan di pembelajaran yang tadi, bagaimana cara Anda memotivasi peserta didik yang istilahnya peserta didik yang tidak termotivasi untuk belajar?
Bagaimana cara Anda? Apa upaya yang Anda lakukan ketika peserta didik tidak termotivasi untuk belajar PAI khususnya? Silakan dijawab. Peserta didik yang kurang berpartisipasi ya Bu. Ya, gimana? Peserta didik yang bagaimana Bu? Yang tidak termotivasi untuk belajar. Saya akan dekati peserta didik itu dan saya akan tanyakan apa yang dia sukai atau apa dia tidak suka dengan pelajaran tersebut. Info kepada Apalagi. Media apa yang Anda gunakan? Media apa yang Anda gunakan untuk menarik perhatian peserta didik dalam belajar? Kalau kebetulan di sekolah saya itu ada siswa Yang tadi Anda gunakan. Saya akan buka video supaya anak Dan itu akan. Tadi tidak ada media yang digunakan? ada Bu, saya menggunakan media Yang digunakan tadi media apa? digital Bu, Ada lewat tadi LCD. ditampilkan? Ada share screen? Tidak Eh? sempat Bu. Berarti Anda tidak menggunakan video. Anda tidak menggunakan media. Itu ada nilai tersendiri. Itu yang maksud saya. Kenapa pertanyaan saya, bagaimana Anda memotivasi peserta didik untuk belajar? Ya, salah satunya itu dengan menggunakan media pembelajaran. Itu salah satu yang bisa dilakukan oleh guru untuk menarik perhatian peserta didik. Ya kan? Seperti itu. Oke, baik. Saya kira, masih ada lagi. Masih ada 1 menit. Jadi ketika peserta didik, kalau itu pembelajaran monoton, guru hanya ceramah, metode apa yang Anda gunakan dalam pembelajaran? Metode apa yang digunakan? Ya, Metode apa yang Anda gunakan tadi? digital Bu. Metode. Itu digital metode atau media? Metode apa yang Anda gunakan dalam pembelajaran? Dalam menyampaikan materi akhlak. Media apa yang digunakan? Media apa Seperti yang ceramah atau diskusi. Tadi disuruh diskusi? Tidak sempat Bu. Loh, berarti Anda hanya ceramah, tidak menggunakan media, tidak menggunakan metode. Itu namanya teacher center. Pembelajaran berbasis pada guru. Anda bercerita terus. Ya, makanya ya jangan heran kalau peserta didik tidak berminat. Selain dia hanya duduk dengar, juga tidak melihat apa yang sesuatu yang bisa menarik perhatian dia. Yang metode Anda gunakan, yang Anda cantumkan di bahan ajar apa? Di bahan ajar yang PJBL. Apa yang metode di situ yang Anda pilih? Kalau di situ cuma ceramah Bu dengan diskusi.
Ceramah dengan diskusi, tapi tidak ada yang dilakukan. Itu kan tidak ada yang dilakukan. Tidak ada yang digunakan dalam pembelajaran. Oke. Cukup, saya kira cukup. Oke.